wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Masiska Sinan Sarasvati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait salad Indonesia di kelas kuliner. Nah, salad sendiri mungkin kalian sebagian besar sudah mengenal istilah salad. Sedangkan saya di sini akan membahas tentang salad Indonesia. Sebagian besar salad itu diartikan sebagai untuk makanan pembuka. Salad Indonesia merupakan hidangan yang berisikan sayuran, buah-buahan, serta dan diberikan dressing atau saus untuk sebagai pelengkapnya. Saus atau dressing yang digunakan dalam pembuatan salad Indonesia cenderung memiliki rasa yang tajam, rasa yang asin, rasa yang asam, dan rasa yang pedas dan bisa gurih. Di sini salad Indonesia terbagi menjadi 3 macam saus. Yang pertama terbuat dari sambal kacang, sambal urap, dan sambal rujak. Komposisi salad terbagi menjadi 4 bagian. 1. Underliner atau dasar, yang kedua body atau isi, ketiga dressing atau saus, dan yang keempat garnish atau hiasan. Di sini saya akan menjelaskan dulu terkait underliner atau dasar bagian salad Indonesia. Underliner atau dasar bagian komposisi salad biasanya terbuat dari sayuran hijau yang berwarna segar. Namun di sini ada syarat sendiri sebagai syarat underliner. Biasanya bagian underliner atau sayuran yang sebagian alasnya tidak boleh terlalu menjorok keluar dan tidak boleh menutupi area pinggiran piring. Dan yang kedua ada body atau isian salad. Biasanya body salad terbuat dari sayuran, bisa buah-buahan maupun sayuran yang masih segar. Nah, yang ketiga di sini ada dressing atau saus. Nah, tadi saya sudah menyebutkan ada 3, 1 sambal rujak, sambal urap, dan sambal kacang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam waktu penyajian salad Indonesia, biasanya jika saat makanan dihidangkan dalam suatu piring, salad Indonesia sausnya sendiri tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh merendam pada bahan isian salad sendiri. Dan yang kedua, pemberian dressing pada sayuran hijau biasanya dituang atau dihidangkan sesaat pada makanan tersebut akan dihidangkan. Dan komposisi salad yang keempat yaitu garnish atau hiasan. Di sini fungsi garnish sebagai daya tarik suatu hidangan makanan agar lebih menarik konsumen atau pelanggan dan bisa menambahkan warna dalam suatu hidangan. Untuk pembuatan garnish sendiri dalam pembuatan salad Indonesia bisa kalian ambilkan dari salah satu bahan komponen utama atau pendamping salad Indonesia. Nah, terus bentuk hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam pembuatan salad Indonesia. Yang pertama adalah garnish harus dengan penggunaan bahan makanan yang dapat dimakan, tidak boleh bahan yang mentah. Nah, yang kedua, garnish harus menarik dan sederhana. Menarik sendiri bisa menarik dari segi warna maupun dari segi bentuk. Yang kedua, warna garnish harus sesuai dengan warna body salad. Untuk syarat-syarat pembuatan salad Indonesia, 1 bisa kalian ketahui, yang pertama adalah bahan dan bumbu harus masih segar. Jika kalian membeli bumbu di supermarket atau pasar, kalian harus memperhatikan bagian luar untuk penggunaan bumbu. Misalnya kalian membeli jahe maupun bawang putih, kalian harus memperhatikan bagian luarnya. Apakah bagian luarnya tersebut masih bagus atau dalam keadaan kondisinya rusak. Bisa dikatakan rusak jika kondisinya sedikit berlubang maupun keriput maupun perubahan warna dan perubahan aroma dari bumbu tersebut. Nah, yang kedua adalah bahan yang perlu dimasak harus dimasak dengan baik. Kalian harus memperhatikan kematangan tingkat sayuran tersebut atau tingkat kematangan yang kamu buat untuk bumbu. Sayuran wajib dikeringkan dan jangan sampai dalam keadaan basah pas waktu kalian menghidangkan salad Indonesia di piring hidang. Macam-macam salad Indonesia. Di sini bisa kalian ketahui ada berbagai contoh salad Indonesia dan disertai dengan gambarnya. Tadi saya sudah menjelaskan terkait macam-macam sausnya atau dressing dari salad Indonesia. Di sini bisa kalian ketahui ada contoh yang terbuat dari sambal kacang. Misalnya yang pertama itu pecel. Itu terbuat dari sambal kacang, dan yang kedua gado-gado juga terbuat dari sambal kacang, dan yang ketiga ada karedok, dan yang keempat ada lotek. Kemudian tadi ada sambal rujak. Nah, rujak sendiri biasanya bisa rujak manis, rujak petis, dan rujak cingur. Dan yang ketiga bisa sambal urap.
Sambal urap sendiri biasanya terbuat dari adanya dengan penggunaan kelapa parut. Bahan-bahan pembuatan salad Indonesia. Yang pertama ada bahan makanan. Bisa menggunakan sayuran, buah-buahan maupun umbi-umbian. Sayuran sendiri biasanya terdiri dari kacang panjang, bayam, dan kangkung dan lain-lain. Jika penggunaan umbi-umbian bisa menggunakan bengkoang dalam pembuatan rujak manis, ubi sebagai pembuatan penambahan rujak juga, dan ada buah-buahan dalam pembuatan rujak manis. Yang kedua adalah bumbu pembuatan untuk salad Indonesia, terdiri dari 3, bumbu kacang, bumbu urap maupun bumbu sambal rujak. Dan yang ketiga adalah bahan pelengkap. Untuk pembuatan salad Indonesia sendiri biasanya bahan pelengkapnya bisa menggunakan lontong ataupun ketupat, bisa menggunakan kerupuk atau kerupuk emping dan bawang goreng maupun seledri ataupun tomat. Pada pembuatan salad Indonesia sendiri biasanya terbagi menjadi 3 kategori alat. Bisa yang pertama adalah alat persiapan, alat pengolahan, dan alat penyajian. Alat persiapan sendiri bisa disebutkan di sini ada contohnya tampa, talenan, pisau, baskom, cobek, dan ulekan untuk penggunaan dan pembuatan bumbu. Bisa menggunakan cobek ataupun ulekan dan penggunaan blender. Sedangkan di sini juga ada yang kedua adalah alat pengolahan. Untuk pengolahan salad Indonesia sendiri biasanya menggunakan panci, wajan penggorengan, sendok pengaduk, sodet, serokan, dan kompor. Dan yang ketiga adalah alat penyajian. Untuk alat penyajian salad Indonesia biasanya menggunakan piring salad ataupun appetizer plate, mangkok kecil jika ada tambahan untuk wadah bumbu kacang, bisa bumbu urap maupun bumbu sambal rujak. Untuk alat hidangnya sendiri bisa menggunakan garpu salad dan sendok salad, serta adanya mangkuk sambal untuk pengolahan bahan pelengkapnya. Aneka olahan salad Indonesia yang pertama yaitu standar resep. Baik, di sini saya akan mencontohkan suatu makanan gado-gado. Misalnya kalian sebelum membuat gado-gado, kalian harus belanja bahan makanan dan bumbunya di pasar ataupun supermarket. Kalian harus memperhatikan kualitasnya juga, harus memperhatikan sayurnya apakah masih segar, bumbunya apakah berkualitas baik, serta kalian harus mempunyai standar resep yang berkualitas. Misalnya bagaimana takarannya bumbu tersebut, takaran sayurnya tersebut, serta kalian harus menentukan harga jual dan harga belanja tersebut kan habis berapa, dan menentukan harga jual yang tepat di pasarannya berapa tergantung daerahnya masing-masing. Dan yang kedua dalam pembuatan aneka olahan salad yang kalian pernah perhatikan adalah kualitas salad. Yang pertama adalah tekstur atau susunan bahan, kedua taste atau rasa, ketiga konsistensi atau keadaan campuran bahan, dan yang keempat adalah appearance atau penampilan salad Indonesia sendiri. Konsistensi atau keadaan campuran bahan. Bisa kalian ketahui apakah salad Indonesia tersebut memiliki konsistensi bumbunya cair ataupun konsistensinya bumbunya kental dengan penggunaan tambahan bahan santan. Dan yang keempat adalah appearance atau penampilan. Penampilan salad Indonesia sangatlah penting. Apakah saladnya memiliki warna yang menarik maupun bumbu yang sudah matang, dan penggunaan garnish sebagai pelengkap ataupun daya tarik suatu hidangan tersebut. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait pemberian materi salad Indonesia. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan mengarahkan bagaimana pembuatan salad Indonesia dan penyajian salad Indonesia. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.